Ternyata inilah alasan kenapa Bapak Aing sangat dicintai warganya. Bukan karena beliau suka bagi-bagi uang, tapi ada hal lain yang lebih dari itu. Beliau selalu mengupayakan keadilan untuk semua, seperti saat negosiasi yang dilakukan di mana semua pihak tidak dirugikan. Simak videonya sampai habis biar kalian paham arti keadilan menurut Bapak Aing. Pak Kadem tuh selalu jaga keseimbangan kepentingan negara, kepentingan rakyat, yaitu buruh dan kepentingan pengusaha. Maka Kang, asuransi seperti apa? Yang penting kegiatan ini ya negaranya happy, rakyatnya happy, kemudian pengembangnya juga pengusahanya juga happy. Silakan ya. Ya, UMK Purwakarta kan sudah berapa? 5.200.000 UMK-nya. Nah, biasanya pengalaman saya jadi bupati dulu, problem karyawan genteng itu satu, ketika kecelakaan kerja tidak ada yang membiayai. Ketika masuk rumah sakit waktu itu harus saya yang bayar waktu itu. Nah, kedua, tidak ada jaminan kesehatan, kan? Kecelakaan kerja. Nah, nanti Pak Bupati kita bicara dong, kita harus ngasih bantuan subsidi itu pada rakyat yang bekerja, jangan rakyat yang malas, ya. Misalnya begini, gini deh, Pemprov Jabar kan punya asuransi ketenagakerjaan. Oke. Karyawan pabrik genteng saya masukkan asuransi ketenagakerjaan. Alhamdulillah. Artinya asuransinya free oleh Pemprov, ya kan? Asuransinya nih udah free oleh Pemprov, ya kan? Nah, upahnya taikin dong. Ya. Ya oke lah, kalau sekaligus coba hitung komponennya. Kalau misalnya bisa 50.000 aja sehari. Ini udah sampai 150.000 Pak. Apanya? Yang sekarang terjadi 100 per hari. Jadi nggak semua Dari jam itu. Enggak, maksud saya yang ini nih, ini kan aja kerja dari jam berapa? Jam 7 Sampai jam jam 3 istirahat jam 12. gajinya seberapa? 31. 31. Gini, kemiskinan terjadi di Jawa Barat itu jantungnya satu. Kalau di Purwakarta wilayah Pleret dan sekitarnya. Dua, daerah perkebunan Cianjur sampai Garut. Tiga, daerah Kuningan. Problemnya cuma satu, upah di bawah 50.000. Jadi setiap daerah yang upahnya 30.000 termasuk Bandung, Uli Melak Engkol, Uli Melak Wortel itu 30.000 pasti terbangun kemiskinan. Nah, jadi caranya bagaimana? Nah, sekarang gini, kalau komponen upahnya naik 50.000, Bapak gentengnya jadi naik harga berapa? Nggak apa-apa. Kalau nggak materialnya turun, Pak. Hah? Terlalu mahal, Ji. Kita juga jualnya kan dari sini nih. Oke, diskusi aja. Ini kan kita ini sekarang bukan lagi ekonomi kapitalis. Ini kan ekonomi kekeluargaan, ya kan? Negara beli. Nah, sekarang diskusi. Kalau upahnya naik jadi 50.000, jadi nomor 20 itu lumayan. 50.000 plus jaminan kesehatan dari pemerintah provinsi. Bapak nggak apa-apa naik lagi, nggak apa-apa per gentingnya, gitu kan, naik lagi per gentingnya berapa? Itu naik lagi gentingnya jadi berapa? Kalau Pak, kalau Hah? 2.500. Halo? Ya, Pak, udah. itu dengan 2.500, kalau seandainya kapasitas produksinya kembali ke seperti kejayaan dulu waktu Bapak Ini kejayaan, jadi bupati, siap dengan harga segitu upahnya udah naik. Oh gitu, jadi 2.250, upahnya udah naik 50.000. Udah naik Pak. Oke. 2.500 Pak. Oh 2.500 upahnya naik. Naik. Hah? Saya mewakili pengrajin genteng dari Kecamatan Karet sama Tegawaru. Insya Allah kalau genteng bisa harga 2.500, saya bisa gaji karyawan perempuan 100.000. Wah, udah keren, lebih keren lagi. 100.000. Oke. Insya Allah. Ya udah. Ini prinsipnya ini bagus arahan Pak Kadem. Bapak Bupati pelajari semuanya, pelan-pelan. Nanti disampaikan hari Minggu. Ya, Haji ajakin aja, Haji sama ini ajakin biar ngitung. Semuanya sama-sama. Gitu. Ya. Ya. Kan UMKM ada berapa sih UMKM genteng sini? Sekarang ada 72. Nah, sekarang aja, jangan dulu. Sekarang 72. Nah, tolong Pak Bupati, saran saya kumpul, dilihat kualitas, harga itu Pak Fitra, Anggoro ya, hadirin ya. Jadi supaya nggak bolak-balik ya. Ada mau kapan bisa nggak ketemunya sore ini? Ya udah sore ini aja. Pak Menteri, Ya, sore ini ya, sebentar Pak ya. Nanti difasilitasi Pak Bupati. Supaya tadi yang saya sampaikan Pak Gubernur bisa dijalankan. Pemetaan ini harganya berapa? Kan bisa sepakat. Iya, sepakat. Harganya beda-beda ya. Bagaimana? Kemudian yang lain gajinya berapa? Kemudian harganya sampai di tempat, sampai di lokasi. Ya gitu ya. Nah, kita mau di sini sistemnya Pak Fitra kan ada persaingan. Begitu ya. Jadi masing-masing toko atau masing-masing supplier bagaimana coba jelasin supaya sehat. Jadi kita akan melakukan tetap melakukan tender rakyat, Pak. Kita akan undang berapa produsennya, harganya berapa. Tapi tadi benchmark yang disampaikan Pak Gubernur bahwa masalah upahnya berapa itu harus kita pegang juga. Jadi jangan sampai diturunkan harganya, upahnya juga turun. Tadi kalau dia ngomong Pak, harga 2.500, dia sanggup gaji 30 jadi 100 Pak. Ini, kan ini keren.
Kalau kita beri 2.500 upah mereka menjadi 100.000, udah. Plus satu lagi, mereka pasti rumahnya tidak layak huni. Nanti mereka Pak Bupati bagian dari objek, dibangunin rumahnya. Coba yang rumah, yang di sini, yang punya rumah, Ya, Pak. izin. Di sini ibu rumahnya sendiri atau bersama orang tua sendiri? Kita haknya ada, tes sertifikatnya ada. Ya kalau sertifikat rata-rata nggak punya. Ya girik lah. Giri punya. SPPT buka. SPPT ada ya udah. Pak, ini betul tadi. Di sini nanti Pak Bupati untuk bedah rumahnya juga perhatikan ibu-ibu yang genteng. Syaratnya DSL 1 sampai 4 dan alas haknya harus ada. Nggak boleh nyewa. Nanti kalau sewa diperbaiki yang untung yang punya rumah, gitu ya. Programnya jadi programnya ada 2 nih ya. Jadi digabungkan juga dengan BSPS. Nah sekarang bener nggak? Biar jelas ini di bener ya. Supaya hari Minggu nanti jangan lagi ada pertanyaan Pak KDM, nggak putus. Nah, sistemnya dari aturan yang ada bisa satu harga, mereka ruling kompromi, solid, atau harus ada persaingan. Tetap harus ada persaingan, Pak. Tentunya nanti kesannya, karena ini adalah program pemberdayaan masyarakat, kesannya nanti kalau seakan-akan itu diatur. Karena ini kita memberdayakan masyarakatnya. Ada persaingan. Gini, kalau ada persaingan, tolong perhatikan juga Pak Mitra dari Anggoro ya, dari sistem yang dibuat, tolong kalian buat sistem yang juga fair. Kalau pengusaha besar, yang modalnya besar, yang mesinnya besar, yang jumlahnya besar, anggotanya besar, nanti bersaing sama yang kecil kan tidak mudah itu kecil. Ya, tolong pertimbangkan berbagai aspek juga. Ya, nah bikin aturan yang adil ya. Tujuannya baik, caranya yang baik, aturannya yang benar. Ya nanti modal kerja produksi, saya akan panggil Bank Jabar untuk membiayai proses produksi, ya kan? Pasti kan banyak yang nggak punya duit juga modal awal. Saya panggil Bank Jabar. Kemudian yang berikutnya adalah setelah panggil Bank Jabar, maka nanti kita diskusi nih. Saya akan minta bunganya juga nggak mahal, gitu. Kan selesai semuanya. Selesai semuanya. Gitu. Oh, oke kan? Mantap. Pakai apa? Ya pakai kur aja. Kur itu bunganya 0,5% per bulan. 100 juta ke bawah nggak pakai jaminan. Sampai 500 juta ada jaminan, bunganya 0,5%. Gunakan itu kur perumahan. Nah kalau boleh sekarang teman-teman yang dipanggil, ada kur, ada BPS. Tolong ya Pak ya. Jangan sesuai aturan semua. Ya, jangan melanggar aturan loh. Tujuan baik, tapi cara juga sesuai aturan. Kalau nanti ada masalah hukum lah karena. Tanya juga kumpul semua di sini. Nah, Bapak pikirin ya. Jadi hari Minggu, saya sama Pak KDM akan datang ke kantor antara jam 5 sampai 6. Jangan mau lama-lama ya. Jadi sebelum maghrib selesai ya urusan ini, panggil majalah lengkap, panggil dari siang. Kalau perlu panggil hari Jumat. Runing dulu hari Jumat ya. Runing dulu begini ya kan. Baru. Jadi kan 400.000, 40.000. Ya, sekarang di Jawa Barat Pak KDM, di mana lagi selain negara dan Jatiwangi? Dua aja. Iya, jadi aman Pak. Cirebon ada, ya kasihlah sedikit, ya bukan sesuai dengan kemampuan. Ya daerah Cirebon biar paling nggak buat Cirebon ya. Ini kan belakangnya biar bisa, nggak ada masalah. biar bisa juga. Jawa Barat semua. Jawa Barat, Jawa Barat. Ini kalau ada kayak sentra-sentra kasih supaya dua transportasi jadi biaya. Undang ya, tanggung jawab ya. Karena gitu ya. Oke, cukup. Ya. Gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan langkah yang diambil KDM? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Salam senyum kebaikan.